Ini makamnya syuhada Uhud. Sampai Rasulullah itu tidak pernah terdengar tangisannya terhisak-hisak karena saking sedihnya. Bahkan Rasulullah SAW hanya menutup wajahnya menggunakan sorban putih supaya darah beliau tidak menetes di perang Uhud. Membutuhkan uang banyak. Ketika berperang, pura-pura kalah, mundur, akhirnya meninggalkan ghanimah. Ketika ghanimah diambil oleh para syuhada Uhud, oleh para sahabat Rasulullah SAW, pemanah tergiur untuk turun mengambil ghanimah. Ketika pemanahnya turun, diserang kembali oleh Khalid bin Walid. Maka akhirnya terjadilah peperangan dan pertempuran yang sangat sengit di Jabal Uhud sampai menggugurkan banyak sahabat, dan yang paling utama telah gugur aman daripada Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu singanya Allah, Sa'adullah, yaitu Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib. يا أستاذ حسن، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام صحابة، هذا fighting مشرك for face, but maybe مشرك is turn for back. Okay, النبي عليه الصلاة والسلام كلام صحابة، هذا أحد back. Not I can turn مشرك, not I can turn for back. You know, ada musyrik, ada muslim kita, Uhud kita, ada musyrik kita. Malu. Jadi ada salah satu riwayat katanya para kafir Quraisy itu memutari Jabal Uhud. Padahal Jabal Uhud itu jauhnya 6 kilometer, dan Rasulullah memilih punggung Jabal Uhud supaya tidak diserang dari belakang oleh kafir Quraisy. يجري كده يروح كده، بعدين هذا انزل لما هذا غنيمة، بعدين سيدنا خالد turn and ambush. ما شاء الله، الله أكبر. هذا maybe 14 maybe 20 صحابة. No doubt. Only dead for this mountain. You know, look. هذا for horse normal. You know, this for horse is normal. You know, for horse normal. Untuk kuda normal, untuk naik ke atas. Jadi makanya dijaga oleh para pemanah. Ini sebelah kiri. Ya, هذا Jabal Rimah. شوف هذا يجي فوق، هذا فوق. Mantap. Ajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika di Jabal Uhud, Rasulullah SAW menang atau kalah? Ayo, pada bingung. Rasulullah mundur dari medan peperangan, tidak kalah, mundur dari medan peperangan. Nampak? Jadi ketika itu ada salah satu kisah
sahabat Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi Mus'ab wasallam. bin Amr, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau itu wajahnya sangat mirip dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi dan wasallam. beliau bertugas untuk memegang panji atau bendera la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai semua orang dari kalangan Quraisy merasa iba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Hamzah yang baru pulang dari berburu dan di pundaknya masih ada singa hasil buruannya, didatangi oleh salah satu budaknya dari Sayyidina Hamzah menyampaikan bahwa keponakanmu telah dicaci maki oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Lalu beliau datang kepada Abu Jahal dan memukulkan busur panah yang digunakan untuk memburu hewan di kepala Abu Jahal sampai keluar darah. Lalu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib menyampaikan, jangan engkau ganggu keponakanku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bernaung dan berlindung di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu beliau terkejut dan terkaget bahwa beliau secara spontan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makamnya syuhada Uhud. Iya, orang-orang yang meninggal di perang Uhud semuanya dikebumikan di sini. Kenapa dikasih tembok seperti ini? Karena pernah di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan terjadi banjir bandang, dan ketika banjir jasadnya Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muthalib masih utuh. Dengan utuh dengan apa? Dengan hidung yang sudah tidak ada, telinga pun yang sudah tidak ada, dan jantung yang sudah terkoyak. Karena apa? Ketika Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muthalib membela di perang Uhud, Rasulullah SAW yang menggugurkan Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muthalib namanya Wasi, yaitu penombak ulung, budak daripada Hindun. Jadi Wasi ini dia tidak ditugaskan untuk bertempur di medan perang, tapi untuk mengintai pergerakan Sayyidina Hamzah dan siap untuk melempar tombak kepada beliau. Jadi tugasnya hanya untuk memburu Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muthalib. Kenapa demikian? Karena pamannya Hindun, kakaknya Hindun, dan juga suaminya Hindun meninggal di medan perang Badar ketika melawan Sayyidina Hamzah. Jadi akhirnya Hindun balas dendam di perang Uhud dan akhirnya gugurlah paman kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah itu tidak pernah terdengar tangisannya terhisak-hisak karena saking sedihnya melihat jasad Sayyidina Hamzah yang sudah terkoyak dadanya dan keluar jantung atau hati. Lalu turun ayat bahwasannya orang yang meninggal jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya tidak mati, tapi tetap selalu hidup, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Dan juga sampai saat itu malaikat Jibril alaihissalam pun turun dan menyampaikan bahwasannya Sayyidina Hamzah sudah menjadi burung yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak perlu khawatir karena beliau sudah menjadi kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah berhenti menangis karena tempat Sayyidina Hamzah sudah diberikan yang lebih baik dan lebih layak daripada ada yang di dunia ini. Bahkan ada juga sahabatnya Rasulullah SAW masih keluarga dengan Sayyidina Ali ibni Abdul Muthalib, yaitu Ja'far At-Tayyar. Kenapa disebut Ja'far At-Tayyar? Karena tangannya juga terputus, kakinya juga terputus, tapi karena syuhada iwassalihin meninggal di dalam jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau disebut oleh Rasulullah SAW Ja'far yang memiliki sayap, karena dengan sayapnya beliau bisa mengelilingi surganya Allah Subhanahu wa taala kemanapun beliau inginkan. Jadi
Insya Allah ketika kita jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ganjaran yang paling utama, yang paling baik kecuali mendapatkan jannatul firdaus. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan para syuhada wa sholihin di makam Allah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah SAW. Insya Allah kita pun bisa meniru perjuangan beliau. Insya Allah kita pun bisa mengikuti perjuangan beliau. Insya Allah biiznillah kita pun bisa menjadi wasyuhada wassalihin dan juga berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitabnya? Boleh buka kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya aman Nabi. Aman Nabi itu pamannya Rasulullah SAW. Ya aman Nabi. Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Syuhada. Assalamualaikum. Ya Mus'ad Ibni Umair. Mus'ad Ibni Umair yang tadi Habib ceritakan, yang wajahnya mirip dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau terbunuh dengan kepalanya terpotong, akhirnya para kafir Quraisy merasa sudah selesai tugas karena telah membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika perang berkecamuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terpukul, terbesit, terkoyak pelipisnya beliau hingga terlihat tulangnya dan darahnya bercucuran. Sampai gigi serinya beliau pun ikut patah terpukul dengan pedang kafir Quraisy. Tapi beliau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan Jabal Uhud menimpa mereka semua para kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah SAW hanya menutup wajahnya menggunakan sorban putih supaya darah beliau tidak menetes di perang Uhud, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para kaum musyrikin Quraisy karena mereka tidak tahu bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah sudah menutupi wajahnya dengan sorbannya, beliau lari untuk mencari perlindungan di celah balik gunung Uhud ini. Ada warna hitam di situ. Rasulullah SAW dikejar oleh kafir Quraisy sampai ke sana. Tapi karena merasa sudah membunuh Mus'ad bin Umair yang wajahnya mirip dengan Rasulullah SAW, mereka kira Rasulullah sudah tidak ada di dunia. Akhirnya mereka mundur karena merasa tugas mereka sudah selesai. Itulah perjuangan Nabi kita untuk mensyiarkan agama Islam sampai kepada kita saat ini. Karena itu kita cinta kepada Rasulullah SAW. Berkah perjuangannya kita jadi mengenal rahmatnya Allah. Kita mengenal kasih sayangnya Allah. Kita mengenal nikmat dan iman Islam kepada agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Ya Qadimal Mukhtar Yaman Asbata Qadamaihi ala rimahi hatta atahul yaqin. Ya Allah, mudahkanlah, sejahterakanlah atas kami, wahai paman Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib. Sejahterakanlah atasmu, wahai singa Allah dan singa Rasulullah SAW. Amin ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita nafsika falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tu'asi arzaqana wa taftalana jami' abwaba khairatika fid dunyana wa akhrana wa tubarrik jami'a maqasidina wa mannawna min niyatin salihah. Allahumma inna nas'aluka an tarhamana. Kita juga doakan untuk orang tua kita, para ibu ayah kita, kakek-kakek kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, di para syuhada wa sholihin min masyarikil ardi wa magharibiha, insyaallah raudatan min riyadil jannah fi jiwari nabiyika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh Habsa Gabi Mahdi Syekh Bakar walisair ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat iqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tabtaha qulubana futuhal arifin wa taj'alana ulama amilin salihin mahfudhin mubarrakin muhsinin aina ma kunna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma inna nas'aluka an tubarik lana fi hayatina wa matina wa amitna alal husnil khatimah fi jiwari nabika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya ilahana ya rabbal alamin. Semoga kita dimeninggalkan dalam keadaan husnul khotimah seperti para syuhada Uhud, dan juga mentaati daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Namanya sebut. Insya Allah bibarakati syuhada Uhud, mereka semua berkumpul bersama syuhada Uhud. Mereka semua dijemput oleh para syuhada Uhud. Mereka mendapatkan ganjaran yang sama dengan syuhada Uhud, karena mereka juga adalah orang-orang yang berkorban jihad fisabilillah di dalam Islam, membela keluarganya, membela agama Allah, dan juga sampai sekarang kita terdidik agama Islam berkah perjuangan daripada orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Sumailaruh yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, jangan engkau berikan jalan yang tidak engkau ridhoi, seperti orang-orang terdahulu yang meninggal tidak dalam agama Islam dan meninggal dalam keadaan sulh khotimah. Jangan kami seperti itu ya Allah, jangan kami seperti itu ya Allah. Lindungi kami ya Allah ya Rasulullah, lindungi kami di bawah naungan singgasana arsy-Mu ya Allah, yaitu bersama dengan Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengharap sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu raudatan min riyadil jannah, taman surga surgamu Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abadan. Rabbana dunya hasanah hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. وذكره فيه شفاء